Hello traders, kembali lagi bersama saya Raka Rosadi Putra, trading consultant di UOB Kay Hian dalam YouTube UOB Kay Hian Premier. Setelah sebelumnya kita sudah membahas beberapa edukasi yang pastinya menarik ya tentang saham, tentang bagaimana cara berinvestasi dan sebagainya. Nah, pada kali ini saya akan membahas yang tidak kalah menarik, yaitu penyebab rendahnya investor di Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang dikenal memiliki tanah yang subur dan sangat menjanjikan untuk dijadikan tujuan investasi. Hal-hal ini saja sudah cukup menarik para investor asing untuk berinvestasi di Indonesia seharusnya. Tapi pada kenyataannya, menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, beberapa tahun terakhir tingkat investasi di Indonesia stagnan-stagnan saja seperti itu. Berbicara soal investor asing atau penanam modal asing, sepertinya ini bisa menjadi bumerang buat kita sendiri. Kenapa? Karena kalau investor asing yang berinvestasi di Indonesia, tentunya keuntungan dari hasil investasi tersebut akan dibawa kembali oleh mereka ke negaranya yang akan menjadi devisa bagi negara mereka. Hal itu sangat disayangkan ya, karena investor asing mencari uang di Indonesia, tapi hasil keuntungannya dibawa lagi ke negara mereka, ke negaranya masing-masing sebagai devisa negara mereka. Padahal seharusnya investor-investor itu lebih baik dari investor dalam negeri itu sendiri. Karena pertama, investor dalam negeri akan membuka lapangan kerja di dalam negeri, dan kedua, investor di dalam negeri itu pun keuntungannya akan tidak keluar dari Indonesia tapi tetap muter di dalam Indonesia itu sendiri. Nah, tahu nggak sih bagaimana caranya berinvestasi di Indonesia? Kalau kita ingin menjadi investor, salah satunya ada cara yang gampang, yaitu berinvestasi di pasar saham Indonesia. Berinvestasi di pasar saham itu seperti kita membeli suatu perusahaan. Jadi kita secara nggak langsung membantu perusahaan tersebut dalam menjalankan bisnisnya. In case ini adalah perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu sendiri. Sosialisasi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia dan pemerintah untuk mengajak masyarakat berinvestasi di pasar saham pun tidak semudah yang dibayangkan. Karena notabene masyarakat Indonesia itu masih menginginkan investasi yang returnnya cepat, terus resikonya kecil. Seperti yang sudah dilihat tadi ya, masyarakat Indonesia ini cenderung masih konsumtif sebagian besar. Bahkan mereka ini lebih bangga menggunakan produk-produk luar negeri dibanding produk-produk dalam negeri sendiri. Hal itu merupakan salah satu dari banyak alasan tingkat investasi di Indonesia menjadi rendah. Berikut ini akan saya coba ulas beberapa penyebab lainnya yang menyebabkan tingkat investasi di Indonesia, terlebih lagi di pasar saham, menjadi rendah. Nomor 1, level trust yang rendah terhadap lembaga keuangan. Kurangnya informasi, edukasi, dan sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga terkait terhadap masyarakat itu membuat masyarakat menjadi kurang informasi tentunya tentang lembaga-lembaga keuangan terkait, kayak misalkan Bursa Efek dan lain sebagainya. Tentunya masih hangat di ingatan kita semua kasus bank di tahun 2008 yang melenyapkan triliunan dana nasabah, dan sampai saat ini kasusnya belum selesai. Kalau terus dibiarkan seperti ini akan menjadi salah satu impact terbesar terhadap dunia investasi loh. Karena gak bisa dipandang sebelah mata, kalau level trust udah rendah, bagaimana masyarakat bisa berinvestasi secara baik dan benar. Yang kedua, stigma masyarakat yang mengira investasi itu adalah riba. Mungkin yang perlu dipertegas di sini adalah investasi saham itu bukanlah penggandaan uang ataupun sebagainya. Tetapi investasi di saham itu kita membeli suatu perusahaan, kita menyuntikkan dana ke suatu perusahaan, dan perusahaan itu akan menggunakan dana tersebut untuk misalnya penyediaan lapangan kerja, pembelian bahan baku modal, marketing atau sebagainya. Dan maka dari itulah kita bukan menggandakan dana, dan kita juga secara nggak langsung terlibat dalam pengambilan keputusan dari perusahaan-perusahaan tersebut, seperti dalam RUPS dan lain sebagainya. Dan tentunya setelah perusahaan itu berjalan setahun, 2 tahun, atau beberapa bulan lah, nggak perlu per tahun-tahun, mereka akan mendapatkan keuntungan. Dan keuntungan itulah yang akan dibagi-bagikan kepada para investor pemegang sahamnya. Faktor yang ketiga yang menyebabkan investasi saham rendah di Indonesia adalah
Masyarakat Indonesia ini lebih suka barang-barang atau investasi-investasi yang berbentuk fisik atau terlihat. Sedangkan kita tahu investasi di saham itu hanya berupa data-data dan lembar-lembarannya tersimpan dengan rapih di KSEI. Investasi yang rata-rata dipilih oleh masyarakat Indonesia itu seperti investasi emas yang bisa dipegang, investasi perhiasan, investasi rumah ataupun tanah yang memiliki sertifikat, sehingga mereka lebih merasa aman dan nyaman dalam berinvestasi di bidang-bidang tersebut. Ada juga misalnya contoh lainnya seperti mereka berinvestasi dengan membangun kos-kosan di dekat kampus ataupun lain sebagainya. Untuk menanggulangi hal-hal tersebut, hal pertama yang bisa dilakukan adalah memberikan edukasi terhadap masyarakat Indonesia tentang apa itu saham, benefit-benefit yang dijanjikan terhadap masyarakat, dan lain sebagainya. Saya berharap untuk kedepannya tidak ada lagi kasus-kasus masyarakat seperti yang udah-udah ya, yang kayak mereka terjebak investasi bodong dan lain sebagainya. Maka dari itulah saya berharap pada para penonton semua untuk agar lebih cerdas dalam memilih komponen-komponen investasi untuk kedepannya. Oke, itu tadi adalah beberapa faktor rendahnya tingkat investasi di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa di edukasi selanjutnya.